Oke, sekarang kita akan bahas problem untuk matching yang tadi sudah kita lihat, yaitu kita punya Sony ya dengan skillnya adalah architecture design. Jadi di sini kita gambarkan. Nah, kali ini kita akan gambar grafnya ya. Jadi kita punya requirements analysis, kita punya architecture design, kita punya implementation, kita punya testing, kita punya Sony, kita punya Tony, ini, dan Yeni. Nah, kita gambarkan dulu grafnya ya, nanti baru kita gambarkan matchingnya. Nah, Sony itu skillnya adalah AD, ini baru grafnya, belum matching. Tony itu skillnya adalah RA, dan implementation, dan testing. Kemudian Weni itu skillnya adalah AD, Yeni skillnya adalah RA, AD, dan testing ya. Nah, sekarang kita akan tebalkan dengan tinta yang berwarna lain untuk yang kita akan gabungkan ke dalam matchingnya. Jadi misalnya kita ambil yang hitam, itu yang masuk ke dalam matching. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi constraint-nya adalah tidak boleh ada employee yang diberikan lebih dari satu tugas, dan setiap tugas itu ada yang mengerjakan ya. Setiap tugas pasti harus ada yang mengerjakan setidaknya satu orang. Oke, ya udah, berarti misalnya nih analisis architecture design berarti harus ada yang mengerjakan. Siapa ya? Apakah Sony, apakah Weni, apakah Yeni? Nah, boleh aja di sini misalnya kita ambil Weni, kemudian RA misalnya kita ambil siapa di situ, bisa Tony, bisa Yeni. Kita lihat dulu implementation. Yang bisa implementation hanya Tony ya. Jadi Tony harus kita ambil karena setiap tugas harus ada yang mengerjakan. Jadi ini harus kita ambil. Nah, selebihnya testing itu yang bisa adalah Tony dan Yeni. Nah, berarti Tony udah tidak boleh ya, berarti di sini harus Yeni. Nah, kemudian kita lihat siapa requirements analysis. Yeni sudah dapat tugas ya, dan Tony juga sudah dapat tugas. Nah, berarti bagaimana? Siapa yang harus mengerjakan RA? Nah, kalau misalnya tadi Tony kita suruh mengerjakan RA, lalu nanti yang melakukan implementasi siapa? Ya, karena tidak ada selain Tony. Berarti kan Tony harus implementasi. Nah, kalau yang RA Yeni, mana? Kalau misalnya yang RA Yeni, nah berarti yang testing siapa? Ya, kalau yang RA itu Yeni, berarti yang testing siapa? Yang bisa testing selain Yeni siapa? Yang bisa testing selain Yeni itu Tony. Padahal Tony itu harus melakukan implementasi. Ya, jadi di sini kita tidak bisa nih, ternyata kita tidak bisa membuat matching atau complete matching ya. Kita tidak bisa membuat complete matching dari task ke employee ya, tidak bisa. Nah, ini terkait di sini ada teorema ya yang menyatakan kapan kita bisa membuat complete matching ya, kapan kita bisa membuat complete matching dari V1 ke V2. Nah, itu akan ada complete matchingnya jika dan hanya jika untuk setiap subset dari V1, jadi kan kita mau complete matching dari V1 ke V2. Nah, itu kita harus pastikan setiap subsetnya, jadi
setiap subsetnya itu harus memenuhi. Nah, seperti ini. Subsetnya adalah misalnya A ya. Jadi misalnya setiap subsetnya itu misalnya A. Nah, harus memenuhi bahwa banyaknya vertex di situ ya. Banyaknya vertex di subset itu harus memiliki cukup banyak pilihan untuk di-matchkan ke V2 ya. Jadi ini adalah V1-nya. Kemudian untuk setiap subset di dalam V1-nya itu harus punya cukup banyak pilihan di dalam V2-nya, yaitu harus lebih dari sama dengan jumlah vertex tersebut. Ini untuk semua neighbors. Ya, dan ini harus terjadi untuk setiap subset. Kita harus cek untuk setiap subset. Nah, kalau kita kembali ke problem yang tadi, atau kita lihat problem yang berikutnya ya. Kita lihat problem yang berikutnya, masalahnya serupa dengan yang tadi ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari tahu apakah ada complete matching yang bisa dibuat dari V1. Jadi V1-nya adalah ABCD, V1-nya ini. Apakah bisa complete matching dibuat dari V1 ke V2? V2-nya adalah PQRST. Nah, di sini kita ingin mengecek semua subset dari V1. Nah, semua subset dari V1. Kita lihat neighbors-nya apakah jumlahnya lebih dari sama dengan dia atau tidak ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, misalnya di sini kita lihat misalnya si C nih. Si C sendiri dia pilihannya ada 3. Si D sendiri pilihannya ada 2. Si B sendiri pilihannya ada 2, si A sendiri pilihannya ada 2. Oke. Jadi subset yang anggotanya 1 masih oke. Sekarang subset yang anggotanya 2. Misalnya D sama C. D sama C ini masih oke ya. D sama C pilihannya ada 5 ya, ini pilihan ya. Ini adalah subset dari V1. Pilihannya ada 5 DC. Nah, setiap dua pasang kita lihat ya, misalnya DB juga yang DC tadi kita lihat ya, D itu pilihannya adalah SQ. Nah, ini kita tulis dulu ya. D itu pilihannya adalah SQ. Kemudian C kita lihat pilihannya adalah TRP. TRP, ya betul ada 5 ya. Kita perlu perhatikan apakah vertexnya ada yang sama atau tidak untuk yang jadi pilihan. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lihat ya bahwa vertex ya, ada vertex yang pilihannya itu secara bersama-sama itu sangat sedikit. Coba kita cek vertex DBA. Ya. Nah, ini dicek lagi nanti yang anggotanya 2. Nah, sekarang kita cek yang DBA ya. D itu ini, B itu ini, A itu ini. Kita lihat D itu hanya bisa ke SQ ya. Kemudian B juga hanya bisa ke SQ. Oke. Kemudian A juga hanya bisa ke SQ. Jadi si D, si B, dan A itu ada 3 orang, tapi pilihannya hanya ada 2, yaitu S dan C. Nah, sehingga tidak akan mungkin ya si DBA ini akan dipetakan atau di-matchkan. Masing-masing akan dapat satu match karena tadi ya kita ingat definisi matching, setiap vertex hanya boleh masuk 1 kali. Nah, jadi di sini ada 3 vertex, tapi pilihan matchnya hanya ada 2 ya, sehingga tidak mungkin bisa complete matching ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya untuk di partit. Kita akan ketemu lagi insya Allah untuk materi yang lain ya. Selamat belajar.